Anda tahu, menurut aturan kasino, chip adalah sejenis mata uang yang dikeluarkan oleh kasino dan dapat ditukar dengan uang tunai di dalam fasilitas kapan saja. Begitu dia keluar dari pintu ini, dia akan segera dapat menukar 2 keping plastik ini menjadi $20.000 Kanada. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan menawarkan jumlah yang begitu besar. Tama berkata dengan senyum di wajahnya saat ini, "Jangan khawatir untuk mengambilnya, ini tip untukmu." Setelah mengatakan itu, dia juga sengaja melirik gadis kelinci lain yang berdiri di belakang Andre. Melihat wajahnya yang iri dan cemburu, Tama kemudian tersenyum tipis dan berkata kepada gadis kelinci di sampingnya, "Saya memiliki kebiasaan untuk tidak membiarkan siapapun melayani saya secara gratis. Anda tinggal di sini malam ini. Jika saya memenangkan uang malam ini, tidak ada kekurangan manfaat bagi Anda." Begitu gadis itu mendengar ini, dia secara alami membungkuk dengan rasa terima kasih dan terus berkata pelan, "Tuan, terima kasih." "Terima kasih." Gadis kelinci di belakang Andre menjadi gila karena iri saat ini. Jadi dia tanpa sadar menatap Andre, berharap dia juga akan menunjukkan sesuatu. Namun ketidakpuasan Andre terhadap Tama juga menumpuk saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Tama akan menjadi pecundang besar, bahkan untuk gadis kelinci seperti ini. Bahkan jika Anda mengambil jam kembali untuk menikmati malam, bahkan tidak membutuhkan biaya $2.000 Kanada, Tama memberikan 20.000 tip. Apakah uang benar-benar bukan sesuatu yang berharga baginya? Apalagi dia lebih tertekan, Tama memberikan uang ini, reputasinya sendiri kurang lebih sudah berakhir. Dia juga ragu-ragu di dalam hatinya, haruskah dia juga memberikan 20.000 keripik kepada gadis kelinci itu? Berikan kata-kata, dia tidak bisa menyerah. Jika tidak, dia merasa bahwa dia harus tinggal di ruangan ini lebih rendah dari kepala Tama. Setelah memikirkannya, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Jadi, dia juga mengeluarkan $20.000 Kanada dalam bentuk keripik dan menyerahkannya kepada gadis kelinci di sampingnya. Tepat ketika gadis kelinci itu bersemangat, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Levon. Pesan teks itu berbunyi, "Instruksikan orang yang menukarkan chip untuk tidak menukarkan chip untuk mereka berdua setelah permainan judi malam ini, dan kirim 2 antek lagi untuk mendapatkan chipnya kembali." Levon menerima pesan teks itu, melihatnya, dan dengan tenang mengangguk kepada Andre. Kedua orang ini berada di kapal yang sama, dan mereka menganggap uang sangat serius. Jadi siapa yang benar-benar bisa membiarkan kedua gadis ini mengambil $40.000 Kanada dari kasino? Mereka berdua sangat serius dengan uang mereka, jadi tidak mungkin membiarkan mereka mengambil 1 sen pun. Pada saat ini, dealer juga masuk, jadi Andre menyalakan cerutu, setelah mengepulkan awan sebentar, bertanya kepada Tama, "Pak Renza, apa yang kamu rencanakan untuk bermain malam ini?" Tama memikirkannya dan dengan santai berkata, "Ayo main Texas, itu yang tercepat." Andre tertawa dan berkata dengan cepat, "Bagus. Kalau begitu mari kita bermain Texas." Kemudian, dia berkata kepada bandar di tengah, "Berikan kartunya." Grover buru-buru berkata kepada kedua orang itu, "Bos, Tuan Renza, kalian bersenang-senang, aku akan keluar dulu. Jika kamu butuh sesuatu, silakan pesan." Setelah mengatakan itu, Levon berbalik dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Tama dan Andre, serta bandar dan 2 gadis kelinci di dalamnya. Kali ini, Tama tidak memberikan saran psikologis apapun kepada bandar itu. Dia bermaksud untuk kehilangan $2 juta Kanada terlebih dahulu, dan kemudian, secara kebetulan, mengekspor kapal yang baru saja dia beli juga. Dalam permainan poker yang benar-benar tidak adil ini, keberuntungan poker Tama dan Andre benar-benar tidak seimbang. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam Tama kehilangan setengah dari sisa chip dari $2 juta Kanada. Ekspresi Andre menjadi semakin bersemangat,
Malam ini adalah waktu tercepat dalam hidupnya untuk menghasilkan uang. Dengan kecepatan seperti ini untuk mendapatkan $1 juta Kanada per jam, membuat seluruh keberadaannya mengambang. Pada saat ini, salah satu anak buah Levon menemukannya dan bertanya di telinganya dengan suara rendah, "Pak Levon, beberapa mangsa kami yang lain telah dimenangkan dan sedang menunggu di pelabuhan untuk dikirim ke laut lepas untuk pengiriman pada dini hari besok pagi. Fanny di Indonesia tahun itu. Apakah kita masih melakukannya malam ini?" Levon menyentuh dagunya, hatinya mulai berpikir, diam-diam berkata, karena Renza yang bermarga akan meninggalkan Kanada besok, maka di pihak Fanny, tidak perlu terus menunda. Dan, malam ini jika kita bergerak padanya, setelah menang tangan langsung dikirim ke pelabuhan sebelum fajar dapat dikirim ke laut lepas untuk pengiriman, kalau tidak, kita harus menunggu seminggu lagi. Memikirkan hal ini, Levon segera memerintahkan dengan suara rendah, "Malam ini lakukan seperti yang direncanakan, kamu harus melakukannya dengan segar dan bersih, dan mengirimnya langsung ke dermaga pelabuhan." Ya, pihak lain segera berkata, "Tuan Levon, jangan khawatir, kita akan melakukan pekerjaan dengan baik malam ini." Levon mengangguk puas dan berpikir, jika orang bernama Renza kehilangan 2 juta malam ini, dan jika Fanny dipilih untuk pelelangan, dia mungkin bisa mendapatkan kembali 1 atau 2 juta lagi, maka uang di tanganku akan menjadi setidaknya 300.000 hingga 400.000, dan aku bisa mendapatkan Rolls Royce saat itu. Begitu dia memikirkan ini, senyum gembira muncul di wajahnya dan dia bergumam, "Mereka mengatakan bahwa tidak ada orang yang kaya tanpa uang dan tidak ada kuda yang gemuk tanpa rumput. Jika aku tidak membunuh keluarga Claudia, bagaimana aku bisa sampai ke titik ini dalam hidupku? Jika saya dapat mengumpulkan beberapa kekuatan pribadi dalam kelompok dalam beberapa tahun, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh Andre sialan itu juga." Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar Andre berteriak, "Pak Renza, kamu kehilangan semua chipmu. Bagaimana kamu bisa terus bermain denganku?" Mendengar kata-kata ini, Levon mau tak mau berkata, "Astaga, kalah begitu cepat?" Dengan itu, dia mendorong pintu ke dalam ruangan dan bertanya dengan prihatin, "Bos, Tuan Renza, ada apa?" Ekspresi Andre bukan lagi pujian dan kesopanan yang sama yang baru saja dia tunjukkan kepada Tama, menggantinya dengan wajah kanibalisme yang tidak tersamar. Dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Renza ini telah kehilangan semua chipnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya, maka permainan judi malam ini harus berakhir lebih awal." Ekspresi Tama saat ini tidak lagi setenang dan percaya diri seperti barusan, seolah kehilangan 2 juta begitu cepat membuatnya lengah. Segera setelah itu, Tama bertanya kepadanya, "Anda memberi saya nomor rekening bank? Aku akan mengatur seseorang untuk menelepon sekarang untuk menukar 2 juta chip lagi." Andre tertawa malu, "Tuan Renza, kasino bawah tanah mana yang pernah kamu lihat yang berani menggunakan rekening bank untuk mengumpulkan uang? Badan Pendapatan Nasional Kanada akan mencari saya untuk mengumpulkan pajak atas pendapatan uang yang begitu besar. Jadi kami hanya menerima uang tunai di sini." Ketika Tama mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak dan mengatakan apa yang akan dikatakan kebanyakan penjudi ketika mereka berada di ujung tali, "Bisakah Anda meminjamkan saya uang tunai? Atau hanya meminjamkan saya beberapa keripik?" "Meminjamkan?" Andre bertanya dengan penuh minat. "Saya ingin tahu berapa banyak yang ingin Pak Renza pinjam." Tama mengulurkan 2 jari dan berkata dengan sedikit berapi-api, "Saya ingin meminjam 2 miliar. 2 miliar. Andre mendengus menghina dan berkata, "Tuan Renza, aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, dan kamu ingin meminjam uang dariku, dan saat kamu meminta 2 miliar, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika Anda kehilangan uang yang Anda pinjam dari saya, bagaimana Anda akan membayar saya kembali?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.